Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel R Saputra. Kali ini kita akan membahas mengenai penjelasan soal penilaian akhir semester untuk SMP tahun pelajaran 2023-2024 untuk kelas 9. Nah, di sini terdapat 5 soal uraian. Langsung saja. Yang pertama, nomor 1. Tentukan bentuk sederhana dari P kuadrat dikali Q pangkat 3 dikali R kuadrat dibagi 4 dikali Q dikali Q pangkat R pangkat 5 dikali 6 P R pangkat 2, kemudian dibagi lagi 3 Q R pangkat negatif 3. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 1, kalian harus menjabarkan terlebih dahulu ya, dan menyederhanakan yang sama, misalnya P dengan P, Q dengan Q, R dengan R ya. Kita tulis dulu soalnya, kemudian kita sederhanakan dulu yang mempunyai P dengan P, Q dengan Q, R dengan R ya. Pada kolom yang pertama ini kita sederhanakan Q pangkat 3 dibagi dengan Q. Nah, kalian wajib ingat bahwa ketika ada pangkat dibagi maka pangkatnya dikurangi gitu. Kemudian untuk yang R-nya juga sama, R pangkat 2 dibagi R pangkat 5. Kemudian pada kolom yang ketiga, R pangkat 2 dibagi dengan R pangkat negatif 3. Hasilnya adalah 3 Q pangkat 3 ini dibagi dengan Q pangkat 1 adalah Q pangkat 2. Kenapa? Karena Q pangkat 3 dikurangi 2, hasilnya Q-nya ada 2 ya. Kemudian R-nya itu adalah R kuadrat dikurangi R pangkat 5. Ini harusnya 3 ya. 5 kurangi 2 adalah 3. Kemudian yang ke kolom yang paling kedua, yang paling belakang adalah R-nya, R pangkat 2 dikurangi negatif 3, hasilnya adalah 5. 2 dikurangi negatif 3, hasilnya 2 ditambah 3, jadi R pangkat 5. Nah, di sini kita kalikan bahwa ketika ada perpangkatan dikalikan maka pangkatnya adalah di jumlah. Nah, di sini ketika ada P pangkat 2 dengan P pangkat 1 itu dijumlahkan ya pangkatnya. Nah, 2 ditambah 1 adalah 3. Kemudian Q pangkat 2 ada ya. Kemudian R pangkat 5 ada. Kemudian yang bagian bawah yaitu Q pangkat 1 kemudian R pangkat 3. Nah, di sini ada 2, ada 4. 2 dibagi 4 adalah setengah ya. Nah, di sini bisa kita jabarkan, hasilnya adalah setengah dikali P pangkat 3 dikali Q dikali R kuadrat gitu. Kemudian untuk nomor 2, rasionalkan penyebut bentuk pecahan akar 5 dibagi 2 ditambah akar 3 sebagai berikut. Nah, kita wajib membuat bilangan irasional menjadi bilangan rasional dengan cara mengalihkan sekawan dari penyebut bilangan tersebut ya. Misalnya di sini sekawannya adalah 2 ditambah akar 3. Itu juga sama, dikalikan dengan 2 akar 3, 2 akar 3. Namun yang berbeda adalah ketika penyebutnya positif, maka yang dikalikan adalah penyebutnya dikalikan negatif semua ya. Yang di sini positif, di sini menjadi negatif. Kemudian dikalikan saja akar 5 dikali 2, hasilnya 2 akar 5. Kemudian akar 5 dikurangi akar 3 sama dengan akar 15. Namun jangan lupa ini negatif ya. Kemudian untuk yang penyebutnya 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 dikali negatif akar 3, hasilnya negatif 2 akar 3. Kemudian 2 dikali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 sama dengan negatif 3. Ingat bahwa akar A dikali akar A hasilnya adalah A ya. Kemudian di sini terdapat negatif 2 akar 3 ditambah 2
akar 3 itu sama dengan 0 ya. Nah, kita tidak usah tulis, maka menghasilkan 4 dikurangi 3. Yang atas tetap 2 akar 3 dikurangi akar 15. Nah, yang bawah 4 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 1. Maka jawaban dari nomor 2 ini adalah 2 akar 3 dikurangi akar 15. Kemudian untuk nomor 3 diketahui suatu persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 4 sama dengan 0. Berapakah akar-akar persamaan kuadrat tersebut? Nah, di sini kita tulis lagi soalnya 3x kuadrat dikurangi 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan sistem coba-coba ya. Kita akan menggunakan 3 percobaan ya. 3 percobaan kita membuat dulu 3 percobaan. Yang pertama itu dikalikan dengan yang di sini adalah positif negatif ya. Kemudian di sini negatif positif dan yang di sini adalah negatif negatif. Kita coba dari ketiga tersebut mana yang paling benar. Nah, di sini jangan lupa ketika ada nilai 4 itu pasti akarnya adalah 2 dengan 2 ya. Makanya yang bagian belakang adalah 2 dengan 2, kemudian sama 2 dengan 2, kemudian 2 dengan 2. Kenapa di sini 3x dan di sini adalah x? Karena di paling depan ini yang bilangan pertama adalah 3x kuadrat. Maka jika bikin akar kuadratnya yaitu 3 dikali 1. Nah, pada percobaan pertama kita coba ya. 3x dikali x adalah 3x kuadrat. Kemudian 3x dikali negatif 2 adalah negatif 6x. Kemudian 2 dikali x adalah 2x. 2x dikali negatif 2 ini harusnya negatif ya, negatif 4. Nah, di sini menghasilkan bahwa negatif 6x ditambah 2x hasilnya adalah negatif 4x. Jadi ini berbeda ya. Jawaban yang pertama adalah berbeda dengan yang kita tentukan bahwa di sini adalah positif 4. Kemudian kita pindah ke percobaan yang kedua yaitu negatif dan positif. Kalau tadi yang pertama positif negatif, kalau di sini negatif dengan positif. 3x dikali x adalah x kuadrat ya, 3x kuadrat. Kemudian 3x dikali 2 adalah positif 6x. Kemudian 2 negatif 2, kemudian dikalikan x adalah negatif 2x. Kemudian negatif 2 dikalikan 2 hasilnya negatif. Nah, di sini kita sederhanakan 4 dikurangi 2 adalah 4. Nah, di sini padahal pada soal itu positif ya 4-nya. Nah, di sini adalah negatif. Jadi itu belum benar ya. Kita cari untuk yang ketiga yaitu 3x dikali x adalah 3x kuadrat. Kemudian 3x dikali 2 adalah negatif 6x. Nah, untuk yang selanjutnya adalah negatif 2 dikali x adalah negatif 2x. Kemudian negatif 2 dikali negatif 2 adalah 4. Nah, di sini disederhanakan negatif 4x dikurangi 2x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini sama ya. Ini jawabannya sama dengan ini ya. Maka hasilnya adalah ini. Nah, kita akan mencari akar kuadratnya, persamaan kuadratnya. Nah, di sini kita ambil dulu yang pertama adalah ini ya. Yang bilangan pertama adalah 3x dikurangi 2 sama dengan 0. Disama dengankan 0 ya. Kemudian kita pindah negatif 2 nya pindah ke sebelah kanan yaitu 3x sama dengan 2. Nah, di sini x sama dengan 2 dibagi 3 ya. Untuk yang pertama persamaan kuadratnya adalah x sama dengan 2 dibagi 3. Kemudian kita akan mencari pada persamaan yang kedua yaitu dari ini ya, x dikurangi 2 kita tulis lagi x dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, di sini x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2. Maka akar persamaannya yaitu yang pertama adalah x sama dengan 2 dibagi 3, yang kedua adalah x sama dengan 2.
Itu. Kemudian untuk nomor 4, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang X ditambah 3 meter dan lebar X dikurangi 3 meter. Jika luas taman tersebut adalah 16 meter persegi, yang pertama tentukan nilai X, yang kedua tentukan panjang taman, yang ketiga tentukan lebar taman, dan yang keempat adalah tentukan keliling taman tersebut. Nah, di sini kita perlu ketahui bahwa rumus dari luas taman adalah panjang dikali lebar. Maka kita tulis luas tersebut adalah panjang kali lebar sama dengan luas. Nah, kita masukkan, kita substitusikan, panjangnya adalah X ditambah 3 ya. Dari mana? Dari sini ya. Panjang adalah X ditambah 3. Kemudian lebarnya adalah X dikurangi 3 sama dengan luas. Luasnya adalah 16 ya. Nah, di sini kita kalikan X dikali X adalah X kuadrat, X dikali negatif 3 adalah negatif 3X. Kemudian 3 dikali X adalah 3X. Kemudian 3 dikali negatif 3 adalah negatif 9 sama dengan 16 ya. Tetap ya luasnya. Nah, di sini ada negatif 3X ditambah 3X, itu kan hasilnya adalah 0 ya. Jadi kita tidak usah tulis lagi, maka menghasilkan X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 16. Nah, kita akan mencari nilai X dulu, maka nilai negatif 9-nya kita pindahkan ya. Di sini harusnya ini positif ya. Nah, kemudian X kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, hasilnya adalah 25. X sama dengan akar dari 25, berarti nilai X adalah 5. Nah, kemudian untuk jawaban yang kedua kita akan mencari panjang taman. Diketahui panjang taman adalah X ditambah 3. Kita tulis lagi X ditambah 3, kemudian kita substitusikan, yaitu X-nya diganti dengan 5. Jadinya 5 ditambah 3. Diketahui bahwa panjang tersebut adalah 8. Kemudian untuk yang nomor 3 ya, hitunglah panjang taman, lebar taman, lebar tamannya. Lebar adalah X dikurangi 3 ya. Kemudian X-nya diganti dengan 5 dikurangi 3, maka menghasilkan lebar adalah 2. Nah, kita akan mencari keliling taman. Keliling taman itu mempunyai rumus adalah 2 panjang ditambah 2 lebar ya. Nah, di sini panjangnya sudah diketahui bahwa panjangnya adalah 8, maka 2 dikali 8. Kemudian lebarnya adalah 2, maka 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 8 adalah 16, 2 kali 2 adalah 4. Diketahui bahwa keliling tersebut adalah 20 gitu. Untuk nomor yang terakhir yaitu nomor 5, diketahui grafik fungsi kuadrat adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 dengan domain di mana X itu X lebih besar sama dengan negatif 2, namun X juga lebih kecil sama dengan 4. X anggota bilangan real ya di sini ya. Ini ada tanda X adalah anggota bilangan real. Buatlah tabel atau daftar fungsi di atas. Kemudian buatlah sketsa grafik fungsi tersebut. Nah, di sini sama dengan nomor yang nomor 3 tadi dengan coba-coba, namun kita langsung saja ya, bahwa kita buat Y sama dengan 0 ya, maka yang nilai fx ini diganti 0 ya. Nah, di sini 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Nah, di sini sama dengan nomor yang 3 tadi kita dengan coba-coba, tapi nomor 5 ini kita langsung bahwa ketemunya adalah X ditambah 1 kemudian X dikurangi 3. Nah, di sini sama ya, kita coba X dikali X adalah X kuadrat, kemudian X dikali negatif 3 adalah negatif 3X, kemudian 1 dikali X adalah X, kemudian 1 dikali negatif 3 adalah negatif 3. Kita akan mencari persamaannya. Yang pertama dimulai dari yang pertama ini adalah X ditambah 1
1 ya. X ditambah 1 sama dengan 0. Dihasilkan bahwa X sama dengan negatif 1 ya. Untuk persamaan yang pertama, X nya adalah negatif 1, Y nya adalah 0. Kemudian yang kedua yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah di sini angka 3 nya kita pindahkan ruas menjadi X sama dengan 3, menghasilkan bahwa 0, negatif 3 ya. Nah di sini ketika X sama dengan 0 yaitu X nya kita ganti dengan 0 semua ya. X nya kita ganti dengan 0 semua, yaitu Y sama dengan negatif 3 ya, karena 0 dikurangi 2 dikali 0 adalah 2. Maaf, 2 dikali 0 adalah 0 dikurangi 3, maka Y nya adalah negatif 3, menghasilkan 0 sama dengan negatif 3. Nah kita sudah ketemu 3 titik dari grafik fungsi, maka kita akan menggambarkan grafik fungsi pada diagram Kartesius ya. Di sini yang horizontal adalah grafik X, yang vertikal adalah grafik Y. Kita tempatkan dulu, yang pertama adalah negatif 1,0 ya, negatif 1,0, dimana X nya adalah negatif 1, Y nya adalah 0, maka tempatnya seperti ini ya, pada garis biru ini. Kemudian yang kedua adalah 3,0, maka hasilnya seperti ini ya gambarnya. X nya itu 3, Y nya adalah 0, maka hasilnya seperti ini, tegak lurus vertikal. Kemudian untuk yang ketiga, kita mencari titik ketiga adalah 0, negatif 3, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Ketika X nya adalah 0, Y nya adalah negatif 3, karena negatif maka hasilnya adalah di bawah. Nah kita buat grafiknya. Yang memotong sumbu yang pertama adalah negatif 1,0, yang kedua memotong sumbu 0, negatif 3, dan yang ketiga adalah memotong sumbu 3,0. Itu penjelasan nomor 5. Demikian penjelasan kisi-kisi soal untuk kelas 9 PAS, semoga bermanfaat, dan jika kalian suka maka kalian like video ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.